pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan saya di sini di channel Seni Budaya. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai kreasi musik kontemporer, yaitu materi pada bab kelas 12 semester 1. Bagi yang baru masuk ke channel kami, silahkan jangan lupa untuk mengklik subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar mendapatkan info-info terbaru materi pembelajaran seni budaya dari channel Seni Budaya Ruli. Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda lonceng. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung saja ke materi pada bab 3, yaitu materi kelas 12 semester 1 tentang berkreasi musik kontemporer. Pada bab ini saya akan sampaikan materi kreasi musik kontemporer dengan harapan, dengan tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi di sini, siswa diharapkan mampu mendeskripsikan konsep dan teknik berkreasi musik kontemporer. Kemudian siswa mampu memahami dan mengidentifikasi sejarah musik yang berkembang di dunia serta memahami perkembangan musik kontemporer di Indonesia. Baik, kita akan langsung masuk ke materi pertama, yaitu materi hakikat musik kontemporer. Nah, di sini musik kontemporer itu sangat khas sekali dibandingkan musik-musik yang kita kenal selama ini, dikarenakan musik kontemporer itu memperlihatkan ekspresi dari seniman atau penciptanya. Kemudian bagaimana sejarah perkembangan musik dunia hingga pada musik kontemporer. Nanti disampaikan di sini apakah yang dimaksud dengan musik kontemporer, bagaimana perkembangan musik kontemporer di Indonesia. Mari kita temukan jawabannya di bab ini. Hakikat musik kontemporer, musik yang lahir dan berkembang di seluruh dunia ya, dari waktu ke waktu itu mengalami perubahan ya mengikuti dinamika kebudayaan yang diciptakan oleh manusia sendiri. Nah, sebelum membahas secara detail mengenai musik kontemporer, ada baiknya terlebih dahulu saya akan bahas sekilas tentang periodisasi musik dunia sehingga dapat diketahui kapan dan bagaimanakah musik kontemporer tersebut eksis. Yang pertama yaitu musik kuno. Musik kuno adalah dikatakan musik kuno karena musik ini pertama kali lahir pada periode sekitar 476 sebelum Masehi. Kemudian musik kuno dikembangkan di wilayah Mesopotamia, Mesir, Persia, India, Tiongkok, Yunani, dan juga Roma. Nah, ada dua hal yang penting yang ada pada masa ini dan berpengaruh dalam dunia musik, yaitu pada zaman ini lahir tuning system atau sistem pelarasan yang berupa skala sebagai cikal bakal dari terbentuknya tangga nada. Dan yang kedua, pada zaman Mesir kuno ini juga mulai ditemukan adanya penulisan notasi-notasi musik yang terdiri dari berbagai bentuk pada musik kuno. Yang kedua yaitu berlanjut lagi ke musik abad pertengahan. Pada periode selanjutnya ya musik abad pertengahan ini mulai dimainkannya musik di gereja Katolik Roma, itu tepatnya di barat, di Eropa Barat, digunakan sebagai sarana ibadah para biara dan biarawati, terutama di katedral. Musik gereja abad ini, abad pertengahan atau nama lainnya musik Georgian, yaitu musik yang bersifat plain set atau musik polos. Dari cara memainkan jenis musik ini tidak diketahui secara pasti karena hanya ada dokumentasi musik secara tertulis. Pada zaman ini musik vokal memiliki dokumentasi paling banyak masuk pada abad pertengahan awal. Berikutnya musik Renaissance, yaitu musik klasik yang muncul pada zaman Renaissance sekitar tahun 1450 dan 1600, di mana sulit untuk menentukan awal musik zaman Renaissance ini. Penyebabnya yaitu pada zaman ini terletak sesudah zaman pertengahan dan sebelum zaman barok. Beberapa nama komponis yang terkenal dari musik zaman Renaissance diantaranya ada Giovanni, kemudian ada Orlando de Lassus dan William Britt. Yang keempat, musik barok. Musik barok adalah musik klasik barat yang muncul pada zaman barok. Tadi sekitar tahun 1600 dan 1750. Pada zaman barok berlangsung sesudah zaman Renaissance dan sebelum zaman klasik. Sebenarnya kata barok berarti adalah mutiara yang tidak berbentuk wajar. Hal tersebut sangat pas dengan seni dan perancangan bangunan pada era ini.
Kata ini pun dipakai untuk jenis musik tersebut. Beberapa komponis zaman barok yaitu ada Claudio, Henry, Johann Sebastian Bach, Jan Philipp, George Frideric, dan Antonio Vivaldi. Berikutnya yaitu sejarah musik klasik. Sejarah musik barat telah mencatat bahwa abad ke-18 sampai dengan awal abad ke-19 dikenal sebagai zaman klasik atau periode klasik. Musik klasik banyak digunakan untuk menyebut semua jenis musik dalam tradisi zaman ini. Namun meskipun begitu, istilah musik klasik juga digunakan untuk menyebut musik dari zaman tertentu dalam tradisinya. Itu pada tahun 1750 sampai 1820 adalah batas dari zaman musik klasik. Namun batasnya itu tumpang tindih dengan zaman sebelum dan sudah zaman musik klasik, yaitu zaman barok dan romantik. Hal tersebut sama seperti semua zaman musik lain yang batasannya juga saling tumpang tindih. Yang berikutnya yaitu sejarah musik romantik. Zaman musik romantik. Nah, sejarah musik barat mencatat bahwa sekitar awal tahun 1800-an hingga dekade pertama abad ke-20 adalah awal berlangsungnya musik romantik atau musik zaman romantik. Sama seperti zaman musik klasik yang tumpang tindih, batas zaman ini berlangsung sesudah zaman klasik dan sebelum zaman modern. Kira-kira seperti itu. Jadi musik klasik, antara musik klasik dan musik modern lahirnya ada musik romantik. Pada zaman romantik sekitar tahun 1780-an sampai dengan tahun 1840-an, batasan musikologi tidak seperti saat ini. Hal inilah yang membuat musik zaman romantik selalu berkaitan dengan gerakan romantik pada seni, sastra, dan filsafat. Beberapa komponis yang terkenal dari zaman ini adalah Franz Schubert, Johann Strauss, dan lain sebagainya. Berlanjut ke musik zaman modern. Musik modern telah dimulai sekitar abad ke-20 seiring dengan pertumbuhan industri yang begitu besar. Pada zaman ini telah ditemukan teknologi untuk merekam dan mengirimkan musik. Inovasi dramatis juga muncul pada zaman ini dalam bentuk musik dan gaya. Pada zaman musik modern, pengakuan global sangat penting. Oleh karena itu, musik tidak lagi hanya sebatas konser atau klub. Musik abad 20 ini membawa pembaruan, lebih bebas dan bervariasi. Selain itu, ada perluasan eksperimentasi dengan gaya musik baru yang sebenarnya tidak sesuai dengan aturan periode sebelumnya. Pada zaman ini, peran kemajuan teknologi sangat besar dibandingkan dengan zaman musik sebelumnya. Perkembangan berikutnya yaitu musik kontemporer yang lahir sekitar abad ke-21. Musik kontemporer menawarkan kepada para musisi untuk berkreasi secara luas dari berbagai sisi. Misalnya dari segi performanya, gaya musikal, peralatan atau instrumen yang digunakan, dan nilai artistik bahkan yang tidak berkaitan dengan musikal pun dapat digunakan. Kaidah atau teori tentang musik barat dapat dipadukan dengan musik daerah sehingga dapat memunculkan warna musik baru. Nah, musik kontemporer lebih menunjukkan daya ekspresi individu seniman atau penciptanya dibandingkan aturan-aturan ketat dalam penciptaan karya musik. Istilah musik kontemporer. Di sini ada beberapa pendapat, salah satunya pendapat mengenai istilah kontemporer menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, musik kontemporer berarti dewasa ini atau pada masa kini. Nah, ternyata pada istilah musik kontemporer, pengambilan istilah juga merujuk pada pengertian KBBI, yaitu yang menggambarkan tentang keberadaan musik pada masa kini. Istilah musik barat berasal dari budaya barat, yaitu kata contemporary. Menurut seorang ahli, pengertian kontemporer sangat luas. Oleh sebab itu, perlu pembatasan pengertian secara mendasar hingga dapat lebih mudah dimengerti. Nah, pendapat seorang ahli memaknai musik kontemporer sebagai suatu sikap bermusik yang sejalan dengan konsep modern yang berorientasi pada masalah-masalah kehidupan masa kini. Nah, ciri utama dari musik kontemporer ini adalah adanya pengembangan kreativitas, mewujudkan kebaruan yang diterapkan pada masalah kehidupan di masa kini. Pendapat tersebut berarti bahwa semua materi dan peralatan yang disajikan merupakan wahana kreativitas untuk mewujudkan sebuah karya yang berangkat dari ide-ide permasalahan masa ini. Oke, itu saja materi dari saya. Jangan lupa untuk subscribe dengan materi-materi yang selanjutnya. Materi dari berkreasi musik kontemporer. Untuk materi selanjutnya silahkan tunggu informasi dari Seni Budaya Channel. Terima kasih, sampai ketemu lagi.
Thank you.